Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Ayumaya Fadilah dengan NIM 2502010101069. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana seharusnya masyarakat bersikap perusahaan dalam menjalankan bisnisnya serta pemerintah dalam hal ini. OJK untuk melindungi konsumen dan mengawasi perusahaan asuransi. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita menghadapi kondisi saat ini. Tugas ini dibuat untuk memenuhi syarat penilaian ujian dari pasar lembaga. Ini daftar isi. Nah, langsung saja dari akar masalah, realitis krisis. Membedah fenomena gagal bayar sebagai cerminan kegagalan sistematik. Analisis krisis Jiwasraya hingga Wanarta. Pentingnya perencanaan keuangan terletak pada kemampuannya membantu individu dan keluarga mencapai tujuan keuangan jangka panjang secara lebih fokus dan terukur. Dengan perencanaan yang baik, seorang dapat secara efektif mengelola pendapatan, pengeluaran, dan tabungan sekaligus bersiap menghadapi risiko keuangan yang tidak terduga, seperti biaya pengobatan atau kehilangan pekerjaan. Perencanaan keuangan diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan. Selanjutnya ada skala dampak dan kerugian finansial. Yang saya rangkum ada 3. Pertama, ada akumulasi kerugian triliunan rupiah. Kasus-kasus besar melibatkan nilai kerugian masif yang mencapai belasan hingga puluhan triliun rupiah per kasus. Menempatkan beban berat pada pemulihan dana nasabah. Kedua, ada erosi kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi jiwa dan investasi merosot tajam, membuat masyarakat beralih atau ragu menempatkan dana jangka panjang. Yang 3, ada urgensi reformasi pengawasan. Angka kerugian yang fantastis membuktikan bahwa pengawasan tradisional berbasis kompliansi semata sudah tidak memadai untuk mendeteksi anomali investasi tinggi. Selanjutnya ada transformasi sikap konsumen. Dari konsumen pasif dan rentan menjadi pembeli yang krisis dan teredukasi bahwa konsumen memiliki andil besar dalam minimalkan risiko tertipu produk bermasalah melalui peningkatan literasi keuangan pribadi. Selanjutnya ada peran dan sikap kritis masyarakat sebagai konsumen. Pertama, itu ada budaya membaca polis secara menyeluruh. Konsumen harus berhenti mengandalkan penjelasan lisan agen semata. Membaca isi perjanjian, klausul pengecualian, dan ketentuan produk adalah langkah wajib sebelum menandatangani polis. Kedua, itu ada meningkatkan literasi keuangan mandiri. Memahami profil risiko dari produk yang akan dibeli, khususnya produk yang mencampur adukan unsur proteksi dan investasi seperti unit link, serta tidak mudah tergiur janji imbal hasil retur tinggi yang tidak realistis. Yang ketiga, ada verifikasi legitimasi dan kesehatan perusahaan. Selalu memastikan bahwa perusahaan asuransi tempat membeli produk telah mengantongi izin resmi, terdaftar, dan berada di bawah pengawasan ketat otoritas jasa keuangan. Jadi, selanjutnya ada tanggung jawab pelaku usaha. Mengutamakan integritas, transparansi, dan solvabilitas di atas ekspansi agresif bahwa perusahaan asuransi harus mengembalikan esensi bisnis asuransi sebagai perlindungan risiko,
bukan sekadar instrumen penghimpunan dana investasi berisiko tinggi. Selanjutnya ada peran pengawasan pemerintah dan regulator. Memperkuat respon regulasi, penegak hukum yang tegas, dan perlindungan pemegang polis vital OJK seperti pengawas utama yang harus bertindak proaktif dalam penutup celah hukum dan melindungi konsumen. Selanjutnya adalah langkah tegas regulator. Strategi otoritas jangka keuangan atau OJK dalam mengamankan industri. Ada penutup celah regulator lag, penegak hukum yang cepat dan tegas, optimalisasi pemulihan aset dan perlindungan nasabah. Selanjutnya ada penyongsong pemulihan kepercayaan industri asuransi nasional. Evaluasi pengawasan dari 2021 sampai 2026, transformasi regulasi pasca krisis besar yang mendorong industri bergerak ke arah manajemen risiko yang lebih konservatif dan transparan. Yang kedua ada harapan jangka panjang. Industri asuransi yang sehat diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan finansial yang aman bagi individu, tetapi juga mengurangi beban negara dalam jaminan sosial masyarakat. Yang ketiga, ada kolaborasi ekosistem keuangan. Membangun ekosistem di mana edukasi publik, kepatuhan perusahaan, dan pengawasan ketat berjalan secara sinergis. Kesimpulan sinergi 3 pilar utama. Pilar kesadaran konsumen yang cerdas, kritis, dan aktif membaca polis untuk melindungi diri dari salah paham. Pilar integritas pelaku usaha. Perusahaan asuransi yang menjunjung tinggi GCG, transportasi, dan manajemen risiko yang prudent. Pilar ketegasan regulator. OJK yang adaptif, responsif, dan tegas dalam menegakkan aturan serta melindungi hak-hak pemegang polis. Terakhir ada sumber referensi utama. Diolah dari analisis krisis, industri asuransi nasional, dan pemikiran akademis. Atau sidang promosi Dr. Rista Ketrini Manuri, AIA Finansial, dipublikasi via Media Asuransi Maret 2026. Daftar pustaka Rista Katrini Manurung 31 Maret 2026. Kasus Jiwasraya Higam Wana Arta disebut kegagalan sistem industri asuransi. Media Asuransi News diakses dari Media Asuransi News COID. Terima kasih.